Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep dasar algoritma dan struktur data. Algoritma terdiri dua kata, yaitu algoritmik dan ritmik. Metode ampuh dalam pemrograman yang melibatkan serangkaian langkah-langkah yang ditempatkan secara tepat atau berurutan yang dilakukan oleh komputer. Ciri-ciri algoritma yaitu precise, efektif, hasil yang diperoleh akurat, jumlah langkah instruksi yang terbatas dan pasti, harus terminate. Struktur data algoritma yaitu ada tiga. Yang pertama runtunan, screens, yang kedua yaitu pemilihan, selection, dan yang ketiga pengulangan, repetition. Pengenalan konsep input, proses, dan output. Input artinya itu masukan. Input adalah data, informasi, sumber daya yang dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk diproses lebih lanjut. Nah, yang kedua yaitu proses. Proses adalah tindakan atau serangkaian yang dilakukan pada input yang mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Dan yang terakhir yaitu ada output, yang artinya keluaran. Output adalah hasil dari proses yang dilakukan pada input. Output merupakan tujuan dari akhir siklus dari sistem IPEO, yaitu yang dihasilkan setelah semua input diproses. Definisi jenis tipe data. Yang pertama yaitu konsep tipe data dalam pemrograman. Nah, tipe data adalah jenis data yang diinginkan ketika simpan dari variabel. Dalam dunia pemrograman komputer selalu melibatkan data, karena pemrograman tidak bisa terlepas dari kegiatan mengolah data menjadi informasi yang diperlukan. Jenis tipe dalam bahasa pemrograman yaitu tipe data primitif, tipe data non primitif, tipe data abstrak, tipe data user defined, dan tipe data khusus. Definisi operator dan operator dasar yaitu yang digunakan untuk mengolah nilai atau proses yang dapat operan dapat menghasilkan dalam proses tersebut. Nah, operator dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama operator asesmen atau penugasan, operator aritmatika, operator relasional, operator logika, operator website, operator ternary, dan operator instant of. Selanjutnya itu ada struktur flow control algoritma. Nah, struktur dan alur kontrol program seperti halnya dalam bahasa pemrograman VB dan Java, bahasa C juga menyediakan struktur kontrol program untuk pemilihan maupun pengulangan. Ada tiga bentuk struktur kontrol pemrograman yaitu sekuensial, percabangan, dan perulangan. Array dan record. Nah, array dan record. Definisi array. Array adalah suatu data yang menyimpan elemen ke dalam tipe yang sama dalam satu wadah dengan ukuran yang tetap. Setiap elemen dalam array dapat diakses langsung menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Yang kedua yaitu ada konsep struktur data array. Yang pertama yaitu indeks, ukuran yang tetap, akses acak, tipe data yang sama. Fungsi array yaitu menyimpan data secara berurutan, kemudahan pengaksesan elemen, penggunaan memori yang efisien, implementasi struktur data yang lain, dan pememesan data dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu ada eksplorasi array dan fungsi function. Algoritma pencarian pada array. Nah, terdiri dari sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama yang dilakukan secara berurutan dalam pemrograman komputer. Secara umum, array dapat dibagikan menjadi dua jenis, yaitu array satu dimensi dan array multidimensi. Selanjutnya yaitu ada prosedur algoritma pemrograman. Nah, yang pertama itu subprogram. Pada sebuah pengembangan program sederhana, penulisan kode program cukup ditulis pada satu kode utuh program saja. Konsep prosedur. Nah, prosedur merupakan salah satu subprogram yang dapat dilakukan tanpa melakukan pengembalian nilai ke program utama. Namun perlu diperhatikan bahwa prosedur juga dipanggil di program utama agar dapat menghasilkan nilai yang akhir. Implementasi prosedur. Penerapan prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa contohnya yang itu mencetak tiket masuk kawasan wisata. Nah, yang terakhir itu ada searching dan sorting. Pengantar searching adalah sebuah metode untuk menemukan data informasi yang sedang dicari dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Nah, tujuan searching yaitu menemukan elemen tertentu dalam kumpulan data, mengidentifikasi posisi elemen yang dicari, memastikan keberadaan elemen di dalam kumpulan data. Selanjutnya itu ada jenis-jenis searching. Nah, yang pertama searching linear, searching biner, searching hashing, proses data searching, dan penerapan searching.
cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.